Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan, Haleluya. dalam anugerah Tuhan. Kalau kita Amen. masih bisa menikmati hari ini, itu karena anugerahnya. Yes. Mari kita ajak untuk kita semua untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau meninggikan nama Dia, menyembah Dia, mengagungkan nama Yesus. Semua yang tetap percaya sampai hari ini ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini dan mari bersama kita menyembah Tuhan. Amin, Yesus. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini aku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, Tuhan, ku percaya. Amin. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Amin. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku. Thank you, Jesus. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya.
sanjung Engkau, sebab Kau Allah kami, sebab Kau Raja kami. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Ku tahu kehendak-Mu baik bagiku Tuhan. Ku tahu rancangan-Mu Ya Yesus. yang terbaik. Amin, amin, amin. Tuhan, ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Adalah saat-saat yang indah bersamamu, Yesus. Amin. Lord Jesus, you are the Lord. Thank you Lord Jesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Amin. Menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Katakan saat indah Tuhan. Amin. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Amin. Anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan, kekudusan-Mu Bapa
penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, Amin, amin. Hadirat-Mu Tuhan, rasakan Tuhan, ku rasakan Kaulah yang kudus, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We give you praise. We worship you, Lord, because who you are, Almighty God. Jesus, thank you, Lord. Amen. Yes. 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 Dipenuhi pujian. Amen. Amen. Kami berikan padamu korban pujian. Dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Amin. Katakan dipenuhi kemuliaan. Dipenuhi kemuliaan. Penuhi setiap kami Tuhan. Amin. Dipenuhi pujian.
padamu Tuhan, korban pujian, dipenuhi kemuliaan. Amin, amin, amin. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Katakan Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau saja, amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, katakan Kau saja yang suci. Kau saja yang suci. Biar itu semua keluar dari dalam hatimu. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kita nama-nama Yesus. Kita nama-nama Yesus. Kita
Kau yang layak Tuhan. Haleluya, Yesus. Jesus, Ya Yesus. thank you Lord, Kau yang layak thank terima you pujian kami, Lord Tuhan. Jesus. Haleluya. Amen. Kau yang layak Yes. terima sembah kami, Yes. Tuhan. Yes. Kau yang suci, Kau yang kudus. Kami menyembahmu, Kami sembah, kami agungkan Engkau. kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu, kami menyembahmu. Kiranya kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, Tuhan. Amin. Setiap anak-anak-Mu yang menyembah-Mu pada saat ini, Tuhan, meninggikan dan mengagungkan Engkau. Amin. Kira papa ya sikiri ya la 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 la. Amin. Kira bala ya sikira bala ya Yesus. Amin. Damai sejahtera Allah melingkupi setiap anak-anak-Mu yang Amin. mendengarkan, mengikuti morning prayer hari ini, Tuhan. Amin. Yang lemah Kau kuatkan, Tuhan. Yes. Yang mulai menjauh daripada Engkau, Tuhan, Kau yang mengembalikan mereka. Amin. Berikan hati-hati yang teguh, Tuhan. Yes. Mereka yang sudah kehilangan arah, Tuhan, kembalikan ke dapat Dalam sikir nama apa yasa. Yang sakit, Tuhan, sembuhkan Amin. dengan kuasa bilur-Mu, Tuhan. Kira apa ya sikir apa Amin. Karabaya sikira ya Yesus, Engkau membangkitkan kandungan dari setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Amin. Menyaksikan ikut berdoa pada hari ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Dalam ada benih-benih yang baru Tuhan tanam dalam kandungan mereka, Tuhan. Di dalam nama Amin. Yesus, dalam nama Yesus. Kira papa Yesus. Karabaya sikira papa Yesus. Kaulah penyembuh, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kesembuhan, Tuhan. Yang kesulitan ekonomi, Tuhan, saat ini berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Akan bangkit, akan ada penuai-penuai, Tuhan. Akan Haleluya. hal-hal baru yang akan dikerjakan untuk membangkitkan ekonomi beri anak-anak-Mu di tempat. Amin. Terima kasih, Yesus. Kira papa Yesus. Haleluya. Rabaya sikira bala sakara. Thank you Jesus. Kau saja Amin. yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci. Kau Allah Kami yang dahsyat. Kau Allah Kami yang suci. Kau Allah Kami
Kami yang layak terima pujian dan sembah kami. Amin. Kau layak Terima glori. Sebab hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glori. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Biarkan pagi hari ini setiap kita berjumpa secara pribadi dengan Allah kita. Hadiratnya tidak terbatas ruang dan waktu. Saya yakin dan percaya Allah juga bekerja dimanapun engkau berada. Luar biasa pagi hari ini. Mari bersyukur. Sebab Allah sangat mengasihi engkau dan aku. Dia tak pernah tinggalkan. Hari ini pun dia menyatakan hal yang sama. Dia tidak pernah tinggalkan. Amin, 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 amin. Thank you Jesus. Puji nama Tuhan. Terus dalam hadirat Allah. Terus dalam hadirat Allah. Nikmati. Saat engkau bersama dengan keluargamu saat ini. Nikmati kebersamaan di dalam hadirat Allah. Kalau engkau bersama dengan teman-teman terdekat. Atau bahkan engkau dalam kesendirian. Mari nikmati hadiratnya. Mari bangkitkan rohmu. Prepare for something new. Haleluya. Prepare. God is good. Thank you Lord Jesus. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak, kami mau mendengarkan sharing firman Tuhan. Kau menolong kami, menguasai kami. Terus membuat kami peka Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Sebab hanya nama Yesus yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, adik-adik, kakak-kakak sekalian. Apapun keadaan kita, ya hari ini. Terus mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan. Oke. Kita buka 2 Korintus ayat yang ketiga. Ya. 2 Korintus ayat yang ketiga. Pelayan perjanjian yang baru. Menarik ini. Pelayan perjanjian yang baru. Siapakah itu? Pelayan perjanjian yang baru tidak lagi terkotak-kotak, ini pelayan gerejawi atau ini rohani, ini sekuler, ini rohani, gerejawi, ini duniawi, tidak. Tapi pelayan-pelayan yang dimaksud adalah kita semua. Kita semua umat ciptaan Tuhan adalah pelayan yang luar biasa. Jadi tidak hanya terbatas bagi orang yang berprofesi sebagai hamba-hamba Tuhan. Tidak, tapi pagi hari ini pelayan-pelayan yang dimaksud adalah kita semua. Mari kita sepakat dengan ini. Bapak Ibu, kakak adik, opa oma, di rumah dimanapun berada, Anda adalah seorang pelayan. Kami semua yang di sini juga pelayan. Bapak-bapak yang luar biasa yang saat ini dalam keadaan yang sulit seperti ini, terus mencari peluang, terus mencari hal-hal baru untuk dikerjakan, untuk mencukupkan segala kebutuhan keluarganya.
bahwa Bapak, Anda adalah seorang pelayan yang luar biasa. Dan saat ini Anda sebagai ibu-ibu, tante-tante, ya kan, kakak-kakak, yang wanita, Anda juga pelayan. Ada ibu-ibu yang berpikir dengan keras bagaimana mencukupkan dengan apa yang ada untuk makan keseharian, untuk makan bersama dengan satu keluarga. Ibu-ibu, saudara, sedang melayani keluargamu. Bahkan anak-anak saat ini dengan segala pergumulan mereka, dengan sekolah online, tidak mudah, tapi mereka terus dengan taat, menikmati sekolah mereka, dan mereka mengikuti sekolah online. Mereka mencoba tidak membuat repot orang tuanya. Anak-anak, engkau juga sedang melayani keluarga. Jadi pagi hari ini kita semua adalah pelayan Tuhan. Mari kita sepakat dengan itu. Saya lanjutkan ya. Ayat yang pertama, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Sekali lagi ya, menarik nih, menarik. Motivasi pelayanan kita sedang dipertanyakan di sini. Mari kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Tuhan sedang mencek, mengoreksi pada waktu kita sepakat bahwa setiap kita adalah pelayan. Pagi hari Tuhan mau ingatkan bahwa bagaimana motivasi kita saat melayani. Apakah kita melayani karena ingin dipuji oleh orang lain? Atau bahkan kita melayani sebagai satu representatif sok-sokan saja. Supaya dari pelayanan kita timbul orang memuji kita. Atau motivasi pelayanan kita dalam setiap area kehidupan kita. Baik yang di gereja, ataupun yang di tempat pekerjaan, ataupun di rumah tangga, di sekolah, di dalam saat bergaul. Bagaimana motivasi pelayanan kita? Bagaimana motivasi kehidupan pelayanan kita? Apakah kita melayani hanya untuk dipuji sama orang? Sehingga itu bukan lagi timbul dari hati, tapi hanya sebuah topeng belaka. Ayat 1 mempertanyakan itu. Mari kita melakukan perjalanan ke dalam diri kita. Sama, saya juga. Bagaimana motivasi pelayanan kita? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang single parents mungkin. Atau apapun peran kita. Mari kita cek diri kita masing-masing. Ayat kedua, ini menarik. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Biarkan motivasi pelayanan kita, pastikan bukan topeng. Pastikan motivasi pelayanan kita adalah memang ketulusan dari dasar hati yang paling dalam. Motivasi pelayanan kita bukan karena kita ingin dipuji, tapi itu semua natural keluar dari hati. Karena apa yang keluar dari hati itu adalah hal-hal yang dahsyat. Secara natural kita melayani dimanapun kita berada. Dan biarkan itu menjadi berkat buat banyak orang, buat lingkungan kita. Jadi pada waktu kita hadir mungkin di tempat pekerjaan, kita dinantikan secara otomatis, secara tulus. Pada waktu kehadiran kita di kampus, kita dinantikan. Pada waktu kehadiran kita di gereja, kita dinantikan.
Pada waktu kita hadir di tempat usaha, kita dinantikan oleh banyak orang di sekeliling kita. Karena apa? Karena mereka suka, mereka senang. Dalam setiap perkataan, perbuatan kita tercermin pelayanan kita. Ayat ketiga, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Pada waktu kita hadir yang tadi saya katakan, banyak orang yang menantikan kita. Karena apa? Karena kita suratan dari Kristus. Dan pada waktu kita berjalan melangkahkan kaki kita, bergaul, berproses dalam kehidupan ini, ada banyak hal-hal yang positif yang orang lain lihat. Ada banyak hal yang positif yang bisa di-sharingkan oleh kehidupan kita kepada orang lain. Karena kita adalah suratan dari Kristus. Bukan ditulis dari loh-loh batu yang tidak hidup, tapi ditulis pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ayat yang keempat, demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ayat yang kelima, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pastikan bahwa kita bukan karena kuat dan gagah kita, makanya kita gak boleh sombong. Makanya kita mesti benar motivasinya. Buat apa sombong? Pada waktu kita melayani orang, pada waktu kita diberi kepercayaan untuk menjadi pelayan Tuhan, dimanapun area kehidupan kita, gak bisa sombong. Karena jelas-jelas dikatakan bahwa gak mampu. Kita gak mampu. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Yang menyanggupkan, yang membuat kita kuat sampai hari ini. Terus berada di jalannya Allah adalah Allah sendiri. Maka terus bangun roh kita. Mari terus bangun roh kita. Untuk terus kita peka. Supaya kita tahu arahan. Hari demi hari, langkah demi langkah. Dalam setiap langkah kehidupan di seluruh area yang kita jalani. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Sekali lagi, ialah yang dimaksud adalah Tuhan membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Perhatikan ini, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pada waktu kita melayani Tuhan dalam setiap area kehidupan kita, biarkan roh kita terus peka, roh kita terus dibangun. Karena roh selalu menghidupkan. Kita tidak melayani dengan rutinitas kita. Tidak terdiri dari hukum dan tertulis. Kita melayani tidak hanya sekedar terjadwal atau bahkan dijadwal atau sebagai sebuah rutinitas. Kembali lagi pada pagi hari ini kita diingatkan. Mari perbesar kapasitas dan kualitas roh kita. Perbesar kapasitas dan kualitas roh kita. Kenapa harus demikian? Kita lompat ke ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudaraku, mari perbesar terus kapasitas dan kualitas roh kita. Saya yakin dan percaya bahwa
akhir-akhir ini. Kalau mungkin dahulu sebelum pandemi, waktu kita 7 hari rasanya habis buat kesibukan kita. Usaha kita, pekerjaan kita, aktivitas kita menghabiskan seluruh waktu kita. Tapi saya yakin dan percaya saat ini, saat situasi dan kondisi yang seperti ini, saya yakin yang tadinya kesibukannya 7 hari ini, tapi kesibukannya sampai 8 hari gitu. Seminggu 7 hari, jadi luar biasa sekali kesibukannya. Tapi saat ini kesibukan itu pasti menurun, karena semua terkena dampak. Kesibukannya menurun. Kemudian suasananya membuat kita, memaksa kita untuk lebih banyak di rumah. Ada yang istilahnya WFH. Ada mungkin juga proyek-proyek mulai terhenti. Event-event apalagi tidak ada. Dunia usaha mulai bergelimpangan. Dan aktivitas yang tadinya 7 hari, 6 hari masuk kerja, sekarang mungkin 2 hari masuk kerja. Situasi ini tidak bagus, benar. Tapi Tuhan ajarkan mari lihat dari sisi yang lain. Dengan demikian, ada waktu yang lebih buat ngobrol dengan Tuhan. Ada waktu yang lebih banyak dibanding yang dulu. Kalau kita mau meningkatkan kualitas dan kapasitas iman kita, sekarang waktunya. Karena itu memungkinkan. Bahkan dalam pemikiran saya, kita dipaksa. Dalam satu kondisi yang terhimpit seperti ini, tidak lain yang tidak bukan, kita mesti lari sama Tuhan. Dan kita memperbesar kapasitas roh kita. Beri asupan nutrisi, vitamin tidak hanya buat kekebalan tubuh, imun tubuh kita. Tapi mari terus bangun hubungan dengan Allah lebih banyak, bangun hubungan dengan Allah lebih banyak dan pertebal kapasitas roh kita. Prepare for something. Dari kemarin saya siapin ini, Tuhan bilang prepare. Kenapa kita masuk lebih dalam lagi dalam roh? Kenapa Tuhan ingin kita waktunya lebih banyak lagi dengan Dia? Karena kita nggak tahu setelah ini. Tapi kalau kita bertaut erat, makin tebal kualitas roh kita, makin tebal kapasitas roh kita. Dan waktu kita lebih peka dengan Tuhan, apapun yang terjadi nanti setelah pandemi ini, kita nggak tahu, saudara. Tapi Tuhan bilang gini, prepare. Dia bilang begini, prepare. Saudaraku, ambil waktu saat ini. Mau nggak mau. Dan kita sedikit dipaksa oleh keadaan saat ini. Kalau dulu mungkin komplain gak ada waktu Tuhan, sekarang banyak waktu. Kalau kemarin sebelum pandemi repot Tuhan, sekarang ada waktu. Lagi-lagi Tuhan bilang prepare. Tetap kerja, tetap. Gak boleh malas, tetap ya. Kekristenan tidak pernah mengajarkan kemalasan. Kekristenan tidak pernah mengajarkan santai-santai dalam kemalasan, no. Tapi yang dimaksud adalah Tuhan bilang pertebal kapasitas. Prepare. Prepare. Kualitas roh kita. Kasih asupan vitamin, gizi yang banyak buat roh kita. Terserah apapun caranya, terserah. Tuhan pasti bicara secara
spesifik dan pribadi buat setiap Anda dan saya. Tapi prepare. Dia bilang prepare for something. Spesifik. Selanjutnya, ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan kita semua, sekali lagi saya ulang, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saya nggak tahu masing-masing kita Tuhan mau ajak kemana. Yang jelas tanya Tuhan. Tapi yang jelas dalam kehidupan kami berdua, Tuhan sedang terus membawa kepada perjalanan kemuliaan, glorious journey. Kemuliaan di sini tidak hanya bicara, oh diberkati, oh kemakmuran, enggak. Tetap ada tantangan di dalamnya. Tetap ada babak belur di dalamnya. Tetap. Tapi pada waktu keadaan terpuruk, terjatuh, tetap kita bisa menemukan kemuliaan Allah. Prepare. Kapasitas dan kualitas roh kita terus dipertebal. Pada waktu apapun yang terjadi, apapun keadaan saat ini, mungkin ada yang sakit, ada yang lemah tubuh, ada yang ekonominya jatuh, ada kebangkrutan. Apapun keadaannya. Atau bahkan dalam kesuksesan, apapun keadaannya. Tapi tetap, walaupun sakit, tetap perbesar kapasitas roh kita. Pasti kita temukan kemuliaan Allah di situ. Kalaupun sedang jatuh, terpuruk ekonomi kita, tetap bisa menemukan kemuliaan Allah. Mungkin ada sebagian yang gak percaya, yang benar Kak Heno. Betul. Saya berbicara bukan dalam satu situasi yang baik-baik saja, no. Tapi banyak hal yang kami alami. Wow. Life is never flat. Seru. Seru. Dan Tuhan terus membuktikan ada kemuliaan dalam setiap langkah kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari terus pertebal, tingkatkan kapasitas dan kualitas roh kita. Sebab ke depan apapun yang terjadi, kalau roh kita dahsyat di dalam Tuhan dan terkoneksi dengan roh Allah, sekarang saya tanya, sekarang mana ada yang gak terguncang? Hampir semuanya terguncang. Tapi pada waktu guncangan itu terjadi, biarkan kita menemukan kemuliaan Allah. Thank you Jesus. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan
dipenuhi ujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Mari datang pada Tuhan, dipenuhi pujian. Mari datang pada Tuhan. Kami berikan padamu Amin. Tuhan korban pujian. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Yesus mengasihimu. Shikirere borabataka shikirere bo. Kinana bolabaya shikirere bo. Rabaya shikirere bo. Kialala bolabaya shere. Kialala borabataka shinigirere borabaya she. Haleluya. Dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit empedu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit empedu, di dalam nama Yesus sembuh. Kini mau namanya sikir di dalam nama Yesus. Kalau ada yang gangguan empedunya, di dalam nama Yesus, aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Kalau ada di bagian perut sebelah sini, di
di bawah perut sedikit seperti kayak dicengkeram. Seperti cengkeram seperti ini. Mungkin ada yang sakit itu di wilayah perut. Di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus sembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kialam ramaya shini kini untuk kasyakini. Kialam ramaya shikini. Kialam ramaya shikini. Kiala mora bataka shikini kiala mora bataka shikini ndekini na mutu pashikini kiala mora baya shikini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terganggu di bagian kaki yang sebelah kanan, di atas tumit, kadang sampai kram. Tuhan bilang disembuhkan di dalam. Di atas tumit sebelah kanan, kadang kram. Haleluya, di dalam nama Yesus saat ini juga sembuh. Kiala lambora maya shikin ini maya shikin. Thank you Jesus. Hindi terkini tekora maya shikin ini maya shikin ini. Bapa, terima kasih. Kau terus memperhatikan setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.